Gak cuma seru di sini. Nah, kali ini kita akan prediksi One Piece untuk chapter 1104. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Dimana di chapter 1103 kemarin, kita ditutup dengan momen-momen krusial saat Kuma tepat di depan mata akan menonjok salah seorang Gorosei, otoritas tertinggi yang ada di dunia ini, bahkan lebih tinggi dari Tenryubito ini sendiri. Yang sadar atau tidak, dalam waktu pendekatan ini, ayah dan anak keduanya sudah menghajar otoritas tertinggi tersebut, karena bukankah Bone sebelumnya sudah menusuk Saturn dengan sebuah pedang. Yang jangan lupa juga, Luffy ketika menonjok Tenryubito saja secara langsung diturunkan seorang admiral untuk mengejarnya, serta insiden yang terjadi di Mary Joyce terkait percobaan pembunuhan dari Saint Carlos, yang entah apakah dia benar-benar mati atau enggak nih ya, semoga aja mati karena kesel banget lihat muka dari Carlos ini. Itu pun membuat pemerintah dunia akhirnya menurunkan langsung pasukan suci mereka yang disebut sebagai God's Knight. Kedua hal tadi itu hanya karena seorang Tenryubito doang. Nah, ini sekarang adalah tingkatan tertinggi dari Tenryubito sendiri, alias seorang Gorosei. Kira-kira apakah dampak dan apa yang akan terjadi di chapter 1104 nanti? Nah, di sini akan kita bahas secara lengkap dan pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena di situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para players baru juga, jangan lupa untuk subscribe dan langsung nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, sebelum membahas terkait tonjokan Kuma ini, apakah kena atau tidak, kita harus melihat dulu setup yang sudah ada berikan hanya dari satu chapter sebelumnya, yaitu di 1103 kemarin. Pertama di chapter ini, Luffy yang dalam keadaan kecapean pasca awakening ini dalam satu hari sebanyak 2 kali, dia pula bertarung semalaman untuk melawan Seraphim dan yang lain-lainnya, plus yang terakhir, dia pula melawan seorang admiral. Makanya di sini sangat wajar sekali Luffy sangat kelaparan dan dia meminta makan. Ya, walau Luffy masih dalam wujud pasca nikah yang menjadi tua dan sangat jelek sekali, tetapi di sini yang berarti dia masih bisa bergerak dan juga berbicara. Yang akhirnya Luffy berhasil makan makanan yang sangat banyak sekali, dan kita semua tahu Luffy pasca makan pasti bakal fit kembali dan siap bertarung lah, walau tentu saja tidak akan 100%, tetapi minimal staminanya akan kembali lagi, dan hal ini pun sudah terlihat berkali-kali di serial One Piece ini pasca bertarung melawan Blue No di NS Lobby lah, lalu juga ketika di Wano Kuni dan sebagainya, yang berarti setup yang udah berikan kepada Luffy di sini pastinya akan buat Luffy untuk bertarung minimal 1 kali lagi di penghujung arc dari Egghead. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kita semua adalah siapakah yang memberi makan kepada Luffy? Dimana banyak juga ternyata yang bilang kalau itu Sanji lah bang, siapa lagi, kan yang ngasih makan Luffy cuma Sanji doang. Tapi perhatikan, selain Sanji yang dalam keadaan tidak bisa bergerak, yang dimakan oleh Luffy di sini semuanya murni adalah junk food atau makanan instan seperti burger, kentang, hotdog, daging-daging instan. Yang ini pula pernah kita lihat di awal dari arc Egghead ketika Luffy, Bone, dan Chopper menggunakan sebuah mesin yang menciptakan makanan junk food tersebut. Jadi momen ketika Oda menunjukkan hal itu di awal ternyata masuk dengan hal sekarang, yaitu Oda membuktikan jika makanan-makanan ini akan menjadi sumber kekuatan bagi karakter utama kita. Dan itu pula menjadi alasan kenapa tiba-tiba ada makanan yang sangat cepat, karena adanya mesin pencipta makanan tersebut yang menciptakan makanan juga secara instan. Tapi lagi-lagi, siapakah yang memberi makan? Ya, sejujurnya untuk hal ini sudah pernah kita bahas di review kemarin, tapi akan kita bahas sedikit saja di video ini, di mana ada 2 opsi yang paling memungkinkan. Pertama jelas adalah Caribou, karena dia dapat menyimpan makanan di dalam tubuhnya. Seperti biasa lah ya, Caribou ini udah kayak penyimpanan makanan khusus buat Luffy yang kita pun melihatnya di Onigashima lalu. Dan Caribou juga dia dapat mengubah tubuhnya menjadi rawa agar tidak terlihat oleh siapapun. Yang apakah ini menjadi foreshadow kalau Caribou akan menjadi next nakama? Ih, males banget. Atau yang kedua adalah Kizaru dengan dia yang terlihat bergerak dan memedulikan sahabat-sahabatnya seperti Sentomaru, Bone, Vegapunk, bahkan Kuma juga yang sekarang sudah datang ke Pulau Egghead ini. Akankah sangat memungkinkan terjadi pemberontakan oleh Kizaru, dan satu-satunya cara bagi dia adalah dengan memberikan Luffy makanan, plus dia juga bisa menggunakan kemampuan cahayanya yang sangat cepat atau mungkin bisa kita bilang sangat instan. Itu pun untuk mengirim makanan dari mesin tadi ke sebelah
adalah Luffy dengan makanan instan dan pergerakan yang sangat instan. Dan yang menariknya, kita juga melihat mangkuk mie yang sangat mirip dengan ketika Kizaru makan di kapal perang. Yang bukankah alasan kenapa Kizaru nggak ngasih terang-terangan? Ya jelas lah, jangan lupa dia ini adalah seorang angkatan laut dan dia apalagi seorang admiral. Pastinya dia pula perlu menutup muka agar tidak dilihat oleh para angkatan laut lain, apalagi oleh seorang Gorosei. Ya intinya pasti main aman juga lah untuk Kizaru tersebut. Jadi dari satu setup ini saja sudah cukup clear. Oda memberikan clue kalau Luffy pasti akan bertarung lagi. Karena kalau tidak, ngapain coba Oda nunjukin Luffy berhasil makan di chapter lalu, yang betul atau benar. Lalu untuk setup kedua adalah kita diberitahu berkali-kali kalau perubahan Bone ini melemah di distorted future Nikanya. Karena kata-kata Saturn yang bilang walau imajinasi terkait Nika dari Bone sangat kuat, tetapi di alam bawah sadarnya atau realitas yang dirasakan, Nika ini hanyalah seorang legenda yang tidak ada wujud sebenarnya. Makanya mau bagaimanapun Bone meminta tolong kepada Nika, lagi-lagi Nika tidak pernah muncul. Yang hal ini pun sangat berbeda ketika dia mengalahkan Alufa CP8 di Sorbet Kingdom lalu, karena pada saat itu Bone masih bocah dan dia bisa dibilang masih belum tahu apa-apa dan masih menganggap Nika adalah sebagai sosok yang benar-benar ada. Makanya di sini juga Saturn berkata, kemampuanmu akan semakin melemah semakin kau mengetahui realitas dari apa yang kau bayangkan tersebut. Yang sejujurnya adalah penjelasan yang sangat-sangat masuk akal sekali dari Sains Saturn. Lagi-lagi definisi nggak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan terkait kemampuan Bone sendiri, di sini Saturn bilang kalau dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi perceived future atau persepsi di masa depan. Yang hal ini pun mengingatkan saya pada sebuah ilmu branding yang menyatakan perception is reality. Ya benar, sebuah persepsi atau anggapan hayalan adalah kenyataan yang dalam kutip tertunda. Kenapa bisa begitu? Karena contoh, ketika kita beli sesuatu yang sangat mahal yang kita anggap jam seharga ratusan juta, kita memiliki anggapan semua detail fungsional dari jam itu akan sangat bagus dan semahal aslinya. Padahal ketika kita sudah membelinya, kita tahu jika itu hanyalah persepsi kita saja, jam tersebut atau mungkin tas tersebut bisa seharga ratusan juta. Yang ini pula akan cocok dengan analogi dari kemampuan Bone di saat dia membayangkan Nika yang ada di persepsinya adalah sosok yang sangat kuat, elastis seperti karet, dan boom terlihat di masa kecilnya ketika mengalahkan Alufa. Tetapi seiring dia hidup dan berkelana di lautan ini, sama seperti tadi, brand yang awalnya di persepsi kita itu adalah hal yang sangat bagus, tetapi ketika kita membelinya, oh ternyata ini hanya bayangan saja dan aslinya tidak sebagus yang kita bayangkan sebelumnya, karena yang membuatnya mahal hanyalah persepsi tadi saja. Dan di case Bone, semakin dia mengetahui fakta-fakta di dunia, semakin dia merasa, oh ternyata Nika tidak seperti yang kubayangkan, atau mungkin Nika ternyata hanya mitos doang. Dan pada saat itulah akhirnya persepsinya melemah dan tentunya dampak dari kekuatan Bone akan melemah juga. Dimana bukankah sangat aneh kemampuan persepsi atau mimpi tadi disebut sebagai Toshi-Toshi yang berarti usia. Dimana saya juga sudah membahas sangat lengkap sekali di video teori ini kalau jangan-jangan nama buah iblis Bone bukanlah Toshi-Toshi Nomi, melainkan Nen Nomi yang berarti desire, impian atau persepsi yang kalian bisa tonton jika penasaran. Dan kembali ke setup lagi, walau Saturn sudah menjelaskan kelemahan terdalam dari kemampuan Bone, tetapi dia juga memberikan clue yang sebaliknya, yang berarti di saat Bone tahu jika Nika itu ada dan dia sangat kuat, disitulah persepsi Bone akan meningkat kembali ke tingkatan yang lebih tinggi. Dan jika kita hubungkan dengan setup pertama tadi, yaitu terkait Luffy yang sudah siap bertarung, dan kita semua tahu Luffy adalah Nika yang sudah bangkit, bahkan Saturn juga berkata, oh ternyata Bone belum tahu hubungan antara Nika dan wujud dari topi jerami. Yang apakah bukan hanya meningkat, tetapi apakah jangan-jangan kemampuan persepsi Nika dari Bone akan mencapai tingkat tertingginya karena dia tahu seberapa kuat Luffy juga, dia tahu seberapa menarik wujud dari Nika. Dan ini akan menjadi setup kedua yang menarik, apakah Joy Boy dan Joy Girl ini akan tag team bersama. Oh ya, buat yang nanya kenapa kemampuan Bone tidak bisa mengubah Saturn, hal ini harusnya udah terjawab ya dari bagaimana Lau tidak bisa memindahkan Big Mom dan Kaido dengan kemampuan buah iblisnya, dan bagaimana juga dia bisa menghilangkan efek buah iblis dari Doki karena lagi-lagi hakinya yang sangat kuat dan bisa menetralkan kemampuan buah iblis. Saturn sebagai Gorosei, dan kita melihat sendiri bagaimana awal perkenalannya atau awal karakter ini masuk dan menunjukkan kekuatannya, bisa dibilang ini adalah karakter dengan entrance terbaik di serial One Piece yang memiliki dampak haki satu pulau yang sangat-sangat luar biasa.
Jadi sangat wajar sekali Bone yang mungkin hakinya lemah atau bahkan nggak punya haki sama sekali tidak bisa menembus haki dari satu tersebut. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang haki juga, di sini kita melihat ada haki lain yang dimunculkan di chapter lalu, yaitu Kuma, seorang pengguna buah iblis Nikyu Nikinomi, tapi pertama kalinya juga dia menggunakan hakinya untuk melukai musuhnya. Yang alih-alih dia menggunakan buah iblisnya, dia menggunakan tinju dengan hakinya untuk menghajar Saint Saturn. Jangan lupa fakta bahwa haki hanya dimiliki oleh makhluk hidup atau manusia yang memiliki desire atau hasrat tadi, yang bisa kita artikan berarti Kuma masih memiliki kesadaran. Ya, fakta juga arti dari haki adalah sebuah ambisi, makanya tidak mungkin kan mayat hidup atau robot memiliki sebuah ambisi. Makanya dengan Kuma yang menunjukkan dia memiliki haki, apakah kesadarannya mulai kembali entah karena suatu alasan, dimana banyak sekali faktor pendukung terkait hal itu. Mulai dari kita semua tahu Kuma ini adalah sebuah robot yang berarti bergerak berdasarkan program atau perintah. Ya, walau sudah lewat 1 bulan nih pasca dia diselamatkan dan dibenarkan oleh pasukan revolusioner, tetapi anehnya kenapa dia tiba-tiba memiliki hasrat untuk pergi ke Pulau Egghead, yang bahkan semua orang pun bingung, mulai dari Dragon, Akainu, bahkan Saturn dan Vegapunk yang program itu pun ikutan bingung. Yang mungkin gak akan bingung kalau kita udah di surga nih. Aduh, ini jadi kayak Aldi Taher. Dan tidak hanya itu, selama ini dia mencuekkan musuh-musuhnya untuk fokus pergi ke Pulau Egghead. Karena bukankah kalau tujuannya hanya untuk menyelamatkan Bone, harusnya cukup sampai di situ saja. Nah, di sini Kuma memiliki hasratnya sendiri, yaitu untuk menambahkan faktor lain. Dia ingin mencoba untuk menonjok Saturn. Yang bukankah terlalu berlebihan keinginannya jika hanya untuk menyelamatkan Bone, ngapain dia menonjok Saturn? Pada selama ini dia selalu menghindar dari semua serangan yang ada. Maka dari sini makin menambah faktor kalau Kuma ternyata masih memiliki kesadaran selain haki yang dibuktikan tadi. Dan jangan lupa juga dia masih memiliki kemampuan Nikyu Nikinomi, di mana buah iblis ini hanya bisa bersemayam di objek hidup seperti manusia dan hewan. Ya, pengecualian untuk Zoan yang punya hasratnya sendiri. Jadi untuk kasus dari Kuma, dia yang pemakan paramesia, seharusnya iblisnya ini termanifestasi atau terinkarnasi di dalam tubuh Kuma, yang berarti karena Kuma ini masih ada, harusnya Kuma ini pun bisa kita bilang dia masih hidup. Yang jadi apakah Kuma masih memiliki kesadaran, dan jika iya, apakah akhirnya chapter 1104 nanti akan menjadi tag team trio Warrior of Liberation plus Hand of Liberation, yang wah ini bakal wadaw jika seperti itu. Yang kira-kira kalau menurut kalian sendiri seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Dan buat kamu juga nih yang wibu tapi nggak wibu-wibu banget dan lagi nyari kaos, gaskan nih produk bestseller dari merchandise Devil Nomi ini yang baru saja restock lagi di oversize dari pertumbuhan Luffy sejak bocil sampai Gear 5-nya, yang wah ini wadidaw banget. Nah, yuk tingkatkan status wibu kalian dengan produk dari DNM. Buat kalian yang pingin bisa langsung cek di deskripsi video ya. Dan spesial buat kalian penonton YouTube dari Devil Nomi, gunakan kode voucher berikut untuk hemat up to 40.000, yang wadidaw nih, 40.000 lumayan bisa dipakai yang lain. DNM, level up your wibunas. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.